Ternyata ada sebagian orang yang percaya bahwa ada seseorang yang terlahir sebagai titisan leluhur. Tidak banyak orang yang terlahir sebagai titisan leluhur, karena orang yang terlahir sebagai titisan leluhur hanyalah orang-orang pilihan dan orang khusus. Namun, orang pilihan yang merupakan titisan leluhur umumnya memiliki tanda-tanda tertentu. Bagaimanakah tandanya? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum masuk pada pembahasan, untuk kalian yang baru pertama kali menonton di GOP Production, channel ini membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan, dan sejenisnya. Apabila kalian suka dengan video ini, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapat info tentang video terbaru lainnya. Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah, serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Hal-hal yang berbau spiritual atau mistis memang sangat sulit dimengerti oleh kita. Namun, walaupun hal tersebut jarang kita sadari, ternyata kekuatan supranatural bisa menjadi bagian dalam diri kita. Kemampuan spiritual merupakan kemampuan atau potensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Spiritual sendiri tidak dapat lepas dari sebuah pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur. Kesaktian yang dimiliki para leluhur terdahulu ternyata bisa diwariskan secara turun-temurun kepada anak turunannya. Para leluhur mendapatkan kesaktiannya melalui laku spiritual yang sering mereka lakukan. Zaman dahulu memang banyak orang sakti, lantaran nenek moyang kita sangat rajin mencari ilmu dan melakukan tirakat. Misalnya rajin puasa, bertapa, dan lain sebagainya. Faktor yang membuat kesaktian leluhur terdahulu adalah mereka bisa lebih menyatu dengan alam. Leluhur kita dengan segala kewaskitoannya mampu menjadi satu dan selaras dengan alam. Contohnya ketika leluhur kita sedang sakit, mereka mempunyai solusi yang mudah, yaitu hanya dengan tidur di atas tanah tanpa alas apapun. Dengan seperti itu, mereka mampu menyelaraskan energi tubuhnya dengan energi bumi, di mana akan menyeimbangkan kembali cakra-cakra mereka, sehingga kesehatannya pun akan pulih kembali. Lalu bagaimana tanda atau ciri-ciri seseorang yang menjadi titisan leluhur? Inilah 7 tanda orang yang menjadi titisan leluhur seperti yang telah disebutkan dalam kitab Primbon Jawa. Ciri pertama orang yang menjadi titisan leluhur adalah orang tersebut memiliki kematangan dalam jiwa dan cara berpikirnya. Seorang manusia titisan leluhur mempunyai kecerdasan tersendiri, yang mana kecerdasannya seolah-olah ada yang membimbing. Contohnya adalah seseorang yang hanya tamatan sekolah dasar, namun secara intelektual tidak kalah dengan lulusan sarjana. Cara berpikirnya sudah sangat jauh ke depan. Tidak jarang Anda yang mempunyai tanda atau ciri seperti ini, biasanya Anda selalu menjadi tempat untuk mencari solusi bagi teman-teman atau lingkungan sekitar Anda.
Ciri selanjutnya orang yang menjadi titisan leluhur adalah orang ini biasanya mempunyai power pribadi yang kuat. Dan di dalam pergaulannya, orang yang menjadi titisan leluhur ini sangat disegani oleh orang lain. Meskipun ia terlihat biasa-biasa saja. Namun, kewibawaan yang ia miliki begitu sangat kuat. Anda yang memiliki tanda seperti ini adalah sang pengayom yang baik. Ketika ada seseorang yang ingin bercerita atau curhat, di sini Anda bisa menjadi pendengar yang baik. Bahkan terkadang Anda bisa memberikan solusi dengan tepat. Anda sama sekali tidak mempunyai niatan menjerumuskan kepada hal yang buruk. Ciri selanjutnya orang yang menjadi titisan leluhur adalah biasanya ia memiliki karakter yang mirip dengan leluhurnya. Tentu saja orang yang bisa mengamati hal ini adalah anggota keluarganya sendiri yang telah menjadi saksi hidup dari leluhur yang menitis tersebut. Manusia titisan leluhur akan memiliki kebiasaan khas yang dimiliki oleh leluhurnya terdahulu. Misalnya dari gaya bicara, posisi ketika ia tidur, bahkan dari caranya ia mandi pun akan dapat menunjukkan bahwa dirinya merupakan titisan dari leluhur. Pasti Anda yang memiliki tanda atau ciri ini tidak pernah menyadari sebelumnya. Biasanya Anda tersadar ketika ada anggota keluarga Anda yang memberitahukan semuanya, bahwa sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan sama persis seperti apa yang telah leluhur terdahulu lakukan. Orang yang menjadi titisan leluhur biasanya sering merasa akrab ketika datang ke suatu tempat, terutama tempat-tempat indah yang bersejarah seperti gua, candi, dan lain sebagainya. Anda sangat menyukai, bahkan Anda merasa sangat nyaman ketika berada di tempat itu. Padahal sebelumnya Anda belum pernah sama sekali datang ke tempat tersebut, dan itu baru pertama kali. Bisa jadi hal ini merupakan sistem memori dari leluhur yang menitis di dalam diri Anda. Dengan tempat tertentu, orang yang ternyata adalah titisan dari leluhur biasanya akan membawa sisa-sisa kenangan dari leluhurnya di zaman dulu. Bisa jadi leluhur Anda dahulu pernah berteduh atau tinggal di lokasi bersejarah tersebut sejak ratusan tahun yang lalu. Hal ini juga berlaku terhadap sesama titisan leluhur. Biasanya Anda akan sering merasa sudah kenal sebelumnya, bahkan saling akrab. Tanda atau ciri orang yang menjadi titisan leluhur, biasanya dirinya sangat senang sekali untuk mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu kuno warisan leluhur Nusantara. Tanpa disadari sebelumnya, ia sampai-sampai bisa menggali informasi tentang ilmu kuno kepada siapa saja dan di mana saja. Hal ini disebabkan karena Anda dapat merasakan sesuatu yang familiar, serta Anda merasa nyaman dengan berbagai laku spiritual yang menjadi syarat dalam mempelajari ilmu kuno yang diwariskan leluhur tersebut. Selain tertarik pada ilmu-ilmu kuno, biasanya Anda juga senang dengan kebudayaan-kebudayaan masa lalu, seperti wayang, tari-tarian, dan lain sebagainya. Ciri seseorang yang menjadi titisan leluhur adalah biasanya orangnya suka menyendiri. Menurut kitab Primbon, orang yang suka menyendiri juga dipercaya sebagai salah satu orang yang menjadi titisan leluhur.
Terlebih lagi ketika menyendiri, orang tersebut sedang melakukan meditasi atau tirakat khusus. Biasanya para pemilik titisan leluhur suka menyendiri di tempat yang sangat sepi dan hening. Misalnya di dalam gua ataupun tempat-tempat yang jauh dari aktivitas masyarakat. Hal ini terjadi ketika ia dihadapkan dengan suatu masalah. Dirinya akan mencari ketenangan terlebih dahulu agar bisa berpikir secara jernih. Dengan keyakinan dan laku seperti ini, dipercaya akan mendapatkan sebuah ilham yang bisa menjadi solusi. Selain senang menyendiri, manusia titisan leluhur juga menyukai laku dan pola batin lainnya, seperti tirakat, puasa, meditasi, zikir, dan lain sebagainya yang berbau spiritual. Ciri terakhir orang yang menjadi titisan leluhur adalah biasanya Anda terlahir dengan memiliki kemampuan atau kesaktian tertentu. Anda yang merasa biasa-biasa saja ketika bercengkrama dengan orang yang paham spiritual, namun orang tersebut merasa seperti ada yang aneh pada diri Anda. Setelah digali lebih dalam, ternyata Anda adalah seorang titisan leluhur yang dulunya sangat sakti. Meskipun tanpa belajar sebelumnya, Anda telah memiliki suatu kelebihan. Misalnya, tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahu Anda memiliki ilmu yang gunanya untuk menyembuhkan orang lain. Anda yang memiliki tanda seperti ini, jangan cepat merasa puas. Terus asah kemampuan Anda agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Itulah 7 tanda orang yang menjadi titisan leluhur, seperti yang telah disebutkan dalam kitab Primbon Jawa. Benar atau tidak ramalan ini, kita semua pasti belum tahu. Serahkan semuanya hanya pada Tuhan yang Maha Segalanya. Berdoalah selalu agar kita selalu mendapatkan perlindungan, sebab Tuhanlah yang telah mengatur semuanya. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Jika Anda punya pemikiran lain, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.